marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Maksudnya di sini, kalau kita kontekstual kepada dunia, ialah mari kita berbuat amal kepada setiap orang. So ini perbuatan. Ini adalah perbuatan kita semasa di dunia selagi belum Tuhan mengambil. Kata-kata ini mendorong kita, dia bilang kita jangan jamu-jamu berbuat baik. Karena akhirnya kita akan menuai jika kita tidak lemah. Jadi kemungkinan besar akan berlaku kelemahan. Dan itu mungkin akan membawa orang murtad. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan supaya jangan jamu-jamu berbuat baik, karena akhirnya kita akan menuai apa yang kita sedang kerjakan. Sebab apa yang kita tabur itu juga yang kita akan tuai, kata firman Tuhan. Nah saudara, pada saat-saat atau pada waktu hukuman terakhir, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kita akan lihat next. Dia dapat baca dalam bab kecil. Saya akan baca ini di sini. Apa yang sedang berlaku pada saat-saat penghakiman terakhir dapat digambarkan di dalam Matius 20 ini ayat 11. Kita baca ini. Ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan, ya, ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat yang ke-15 sangat menarik dan menakutkan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, dengar baik-baik, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wah, ini sangat menakutkan. Pada waktu saya baca ini, betul-betul seram saya. Ini sangat-sangat menakutkan. Saya secara pribadi tidak sanggup untuk menyampaikan ini, karena saya percaya bahwa ada keseraman yang sangat menakutkan. Dan ini sebenarnya adalah bukan perumpamaan, ini dilihat. Ini nubuatan yang dilihat oleh Yohanes sendiri di Pulau Patmos. Dan ini real, ini terjadi. Dan ini bukan direka-reka. Itu akan terjadi pada hari-hari penghakiman terakhir. Bagi saya ini sangat menakutkan. Saudara, semua manusia akan diadili dan dihakimi menurut apa yang telah dilakukan semasa kita di bumi. Saudara, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa sebaliknya Tuhan berkata kepada yang di sebelah kiri. Jadi maksudnya message ini untuk sebelah kiri. Masih ingat yang sebelah kiri itu adalah kambing-kambing. Firman Tuhan katakan ayat 41 sampai 43, "Enyahlah di hadapanku, hai kamu yang terkutuk. Enyalah di dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan
malaikat-malaikatnya. Sebenarnya neraka itu adalah dikhususkan untuk para iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Tetapi karena iblis itu tidak mau kesunyian di neraka, dia berusaha untuk menggoda banyak orang Kristen. Kenapa saya tidak katakan pada orang dunia? Iblis bilang, oh ini tak perlu diganggu lagi. Pasti mereka memang pasti masuk neraka dunia. Tak perlu diganggu lah mereka ini, dia bilang. Tapi yang cukup diganggu adalah orang-orang Kristen yang sedang duduk dan dengar firman Tuhan. Amin. Ini yang sedang diganggu. Itu sebabnya kadang-kadang rohani kita ini mundur, pandai sejuk. Kadang-kadang juga pandai memprotes. Kadang-kadang juga boleh bermain dan pikir, betulkah ada Allah ini ya? Saya sudah selesai, saya ada masalah begini. Betulkah Tuhan boleh tolong saya ini ya? Mulai mempertikaikan kewibawaan Tuhan. So ini gangguan. So ini yang perlu kita akan lihat dan teliti betul-betul dalam hidup kita secara pribadi. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Nah ini dasarnya di sini. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak pernah melawat saya. So ini mencabar bagi kita. Ini pelayanan, ini tugas, tanggung jawab, ini misi gereja yang perlu kita laksanakan sementara kita masih menanti ke saat-saat kedatangan Tuhan Yesus. So kita tidak pernah berhenti untuk menjangkau jiwa. Jangan bangga karena saudara sudah diselamatkan, tapi harus menangisi jiwa-jiwa. Di wilayah persekutuan Labuan ini ada 86.000 lebih sedikit orang. Kalau campur pun agama-agama yang Kristen seperti Anglikan, Calvary Karismatik, RC, Metodis, PCS, juga Basel dan bermacam ISIB, belum tentu kita dapat menjangkau keperluan kalau kita tidak melakukan misi. Jadi tujuan kita ialah melihat keperluan orang-orang lapar. Siapa orang lapar? Siapa orang haus? Siapa orang yang telanjang? Baru kita mulai memikirkan, oh itu pelarian betul. Adakah mereka tidak perlu diselamatkan? Saudara, ketika aku seorang asing alias pelarian, ingat ini ayat firman Tuhan. Adakah kamu beri aku tumpangan? So ini mencabar gereja supaya melakukan misi untuk menjangkau jiwa. Ada amin? Ini tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya dan kita semua. Harus ingat, di dalam pekerjaan Anda, adakah lagi orang yang belum bertobat? Tak perlu pergi jauh-jauh. Katakan di sekitar, di jiran tempat Anda bekerja, ada lagi kah orang yang belum bertobat? Itu sasaran. Sebab kalau gereja tidak menginjil, gereja ini tidak akan bertahan begini. Gereja akan mati. Gereja akan kekurangan jemaat Tuhan untuk mengunjungi itu. Itu sebabnya kenapa kita tidak berhenti untuk menjangkau jiwa, bermisi menjangkau. Sebab jemaat datang dan pergi, jemaat datang dan pergi. Tapi kalau kita berhenti menginjil, menjangkau jiwa,
Dan tahu pada tahun 20 berapa mungkin gereja ini akan ketandusan jemaat Tuhan. So itu tanggung jawab kita. So orang-orang ini memerlukan pelayanan. Ketika aku lapar, adakah kamu memberikan aku makan? Ketika aku haus, adakah kamu memberikan aku minum? Ketika aku seorang asing, ketika aku seorang telanjang, ketika aku seorang sakit dan di dalam penjara, adakah kamu pergi mengunjungi saya? Pada waktu saya baca ini, saya menangis dalam hati saya. Tuhan ampuni saya. Saya tidak dapat menjangkau keperluan. Ini mencabar bagi kita supaya melihat keperluan. Ini pelayanan yang diadili oleh Tuhan berkisar daripada ini. Itu sebabnya fokus ini adalah perbuatan kita tentang lingkungan ini yang dilakukan, dan itu yang diadili oleh Tuhan. So ini sangat penting. So mari kita bermisi. Lihat jiwa. Pada 19 hari bulan 11 ini, sekali lagi saya diminta kawasan Bopot untuk mengadakan bengkel penginjilan misi di Kasakatan. Saya sangat terbeban. So, mari kita mengasihi orang-orang. Walaupun mungkin mereka adalah orang asing yang banyak di sini, tapi pertama mari kita mulai berdoa. Mari kita mulai menangisi mereka. Mari kita mulai mengasihi mereka. Mari kita mulai masukkan di dalam satu keperluan di dalam pikiran kita bahwa mereka adalah sasaran kita untuk dicapai. Ini sangat penting. So, untuk cabaran kita, firman Tuhan mengatakan, jika nama tidak tercatat dalam buku kehidupan, ia akan melemparkan manusia ke dalam api. Ini juga salah satu yang sangat menakutkan. Kemudian saya petik lagi ayat-ayat yang lain yang ada hubungan tentang hukuman ini. Di ayat 14 dan 15, laut api dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam api itu. Ini dimaksudkan kepada yang di sebelah kiri, yaitu kambing. So bersyukur karena kalau kita sudah diselamatkan. Wahyu 12:10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api yang dilerang, juga sangat menakutkan. Wahyu 19 ayat 20, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Baru kita tahu sedikit apa itu neraka, kan? Banyak kali kita dengar, oh neraka, tapi banyak orang menghina neraka. Go to hell, dia bilang. Go to hell lah, dia bilang. Kau ingat senang-senang kan masuk di neraka? Penderitaan. Tapi jadi olokan. Saudara, kita sangat bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Satu kepastian, pasti masuk neraka orang yang tidak pernah bertobat. Saya tegaskan di sini. Satu kepastian bahwa orang yang tidak pernah menyesali dosa akan dihakimi dan sudah pasti masuk di dalam hukuman. Tapi satu juga kepastian untuk orang yang sudah diselamatkan, kita tidak lagi dihakimi. Kita sudah dimasuk di sebelah kanan, dan Tuhan mengadili. Apa yang Tuhan mau lakukan adalah mengadili. Dibukanya buku kehidupan. Dalam buku kehidupan itu mencatatkan apa saja perbuatan kita setiap hari, dan itu akan diadili.
So, jangan sekadar berbuat baik. Jangan sekadar untuk puas dengan kebaikan-kebaikan kita. Mari kita belajar untuk melihat keperluan-keperluan yang Tuhan tunjuk sehari-hari hidup. Ada orang susah, kita berusaha tolong. Ada orang memerlukan, kita berusaha bantu. Karena ini saling berkaitan, dan inilah yang menggambarkan. Dia bilang, secangkir air pun tidak hilang pahalanya di surga. Bayangkan, apalagi kalau saudara membelanjakan, dia makan, keluar. Apalagi kalau saudara belanja pastel bawa pergi makan KFC. Kata Pak semalam, seperti anak saya Pak, si Natalia. Saya makanlah 2 petul itu KFC, seronok kan. Tapi pagi-pagi saya bangun lewat, rupanya sakit perut. Aduh, saya menyesal saya makan. Balik-balik saya bilang, jangan ini mengganggu. Saya tidak bertobat lah, tapi minta maaf makan KFC. Mungkin tidak tahu lah. Balik-balik saya istri saya pun kesakitan perut makan tuh KFC. Kali KFC yang dah halal kali itu. So, dalam kesimpulan ini sebenarnya, mari kita melakukan, bukan sekadar berbuat baik. Amin. Setuju dengan saya? Mari kita melakukan, karena itu yang diadili. Perbuatan apa yang kita lakukan, itu yang diadili. Apa yang kita akan tabur, itu yang kita akan tuai. So, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang Tuhan lakukan kepada orang yang belum bertobat ialah jika tidak menemukan namanya tercatat dalam buku kehidupan, pasti ia akan dicempak ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi bagi orang yang sudah percaya dan telah mendapat keselamatan, Tuhan mengadili setiap apa yang telah kita perbuat semasa kita dunia. So, mari kita berusaha untuk bukan sekadar berbuat baik, tapi melakukan satu komitmen dan tuntutan tanggung jawab Tuhan. Mari kita berdoa. Saya akhiri firman Tuhan ini sebagai satu tantangan untuk kita pada pagi hari ini. Saya mengharap supaya setiap kita adalah orang-orang yang memang calon dan bakal masuk surga. Dan itu kemestian dan keharusan. Tetapi kalau ada orang yang belum bertobat di sini dan merasanya dia seorang kambing yang tersisih, dan ingat bahwa kambing itu adalah pastinya, kalau saudara mempertahankan hidup Anda tetap kambing sampai kedatangan Tuhan Yesus, alamatnya Anda pasti akan dicampakkan dalam hukuman. Dan ini sangat menakutkan. Saya mencabar Anda pada pagi hari. Pertama, orang yang belum bertobat, terima Yesus pada pagi hari. Amin. Yang belum bertobat, yang belum menyesal tentang dosa, belum mengaku dosa, belum menerima Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada hari ini. Jangan mengambil kesempatan untuk melengah-lengahkan pertobatan. Untuk Anda yang sudah bertobat, tak perlu. Cuma satu, ialah mari kita berusaha bukan sekadar berbuat baik, bantu, melayani, bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang disebutkan sekitar itu adalah keperluan harian. Mari kita saling membantu, mari kita saling membagi, mari kita saling untuk mendukung di dalam misi. Mari kita berdoa.
Saya mau mencabar orang yang belum bertobat pada pagi hari ini, supaya saudara tidak menyesal. Kalau saudara juga tidak mau terima Yesus pada pagi hari, jangan menyesal, karena saya sudah beri Anda kesempatan. Kalau saudara jumpa saya nanti di sorga dan saudara masuk di neraka nanti, jangan menangis saya nanti di pengadilan, karena saya sudah melakukan tanggung jawab saya untuk menyelamatkan nyawa Anda. Tapi saudara masih melega-legakan, masih memperlambatkan kehidupan Anda, saudara masih mempertahankan memiliki sebelah kiri, itu pilihan Anda, silakan. Tapi jangan sesali saya. Saya sudah melakukan supaya saudara insaf, saudara bersedar, saudara kembali kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kembalilah kepada Yesus. Ada yang mau bertobat, mau terima Yesus, jangan tinggung orang lain, tinggung diri saudara sendiri. Bayangkan saudara lihat di satu cermin dan saudara melihat muka Anda di hadapan Tuhan. Berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Urus diri saudara sendiri, jangan sibuk urus orang lain. Karena kita masing-masing mempertahankan tanggung jawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari, ada yang mau bertobat? Angkatkan tangan tinggi, tak perlu malu-malu. Biar satu orang pun, saya tak kisah. Yang penting nyawa saudara sudah diselamatkan pada pagi hari ini. Malaikat, jutaan malaikat akan menanti Anda di surga. Yes, saya pasti ada. Saudara jangan ketinggalan. Saudara jangan ambil kesempatan ini untuk berlenga-lenga karena saudara mempunyai kapasiti, saudara mempunyai penuh kemampuan karena saudara masih muda. Tapi ingat, kita tidak tahu bila Tuhan mengambil nyawa Anda. Hari ini saudara mau bertobat, silakan angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau ajak Anda. Ada, angkatkan tangan tinggi. Yes. Ikuti saya dalam doa ini. Doa yang simpel saja tetapi dengan penuh komitmen dan sungguh-sungguh. Ikuti saya. Tuhan Yesus, aku membuka pintu hatiku dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosa, sucikan aku dari segala dosa, perbuatan, tingkah laku. Aku mengakui aku orang berdosa, tapi hari ini saya mau bertobat. Saya mau menyerahkan hati saya kepada-Mu Tuhan dan menyerahkan sisa hidupku untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 20, Engkau sudah masuk di dalam hatiku. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Turunkan tangan. Untuk Anda yang tantangan yang kedua adalah orang yang mau melayani bukan sekadar berbuat kebaikan. Saudara ingin supaya diperbaharui. Saudara ingin supaya saudara mau betul-betul mau berubah. Bukan sekadar sebagai penghuni surga, tetapi saudara akan diadili dan saudara akan membawa 1, 2, 3 talenta yang sudah dilipat gandakan. Dan itu mahkota menanti. Saudara inginkan itu, saudara ingin supaya saudara diberkati Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus untuk Anda. Angkatkan tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mau? Saya tidak mau undang Anda maju depan. Cukuplah saudara angkatkan tangan tinggi-tinggi. Saya mau berdoa secara khusus supaya saudara betul-betul mau merasakan bagaimana itu pertolongan Tuhan dalam hidup Anda secara pribadi. Angkatkan tangan tinggi-tinggi. Yes.
bukan sekadar penghuni surga, tetapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul ingin membuktikan satu perubahan hidup. Dan mereka telah berjanji bahwa mereka akan melayani, mengikuti Engkau seumur hidup mereka. Dan mereka akan mentaati perintah-Mu, menunaikan tanggung jawab dan tuntutan Tuhan dalam hidup mereka. Kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka tidak lemah, mereka tidak jatuh dalam dosa, tetapi mereka sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan kasih. Kuatkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya lepaskan pemberkatan ini kepada mereka. Amin. Turunkan tangan. Yang ketiga, yang sedang mengalami pergumulan hidup. Saudara sedang berada di ambang ketidakpastian. Mungkin saudara mengalami tekanan keluarga. Mungkin saudara mengalami persoalan-persoalan hidup yang membuat Anda tidak selesa, membuat saudara tidak tenang, membuat saudara tidak mulai terganggu kehidupan Anda. Saudara ingin supaya dilepaskan. Pada pagi hari ini, angkatkan tangan. Saya membuka ini kesempatan terakhir untuk yang ketiga kali. Saudara ingin dilepaskan, angkatkan tangan tinggi-tinggi. Saya berdoa khusus untuk Anda. Apapun persoalan, apapun masalah Anda, pada pagi hari ini, angkatkan tangan tinggi-tinggi. Matius 11:28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan engkau ketenangan. Ini janji Tuhan hari ini Bapa di surga. Teruskan angkat tinggi, saya mau berdoa secara khusus. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada mukjizat Tuhan. Berdoa juga untuk diri Anda supaya saudara dikuatkan. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Mereka mempunyai persoalan hidup, mereka mempunyai masalah, mereka mempunyai satu beban yang perlu dilepaskan pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya dilepaskan semua persoalan, beban yang mengganggu mereka selama ini. Katakan, dilepaskan dalam nama Yesus. Dilepaskan dalam nama Yesus. Dan segala persoalan, masalah ini dihancurkan oleh Tuhan dan berikan kelegaan, Bapak. Yes, haleluya Tuhan Yesus. Dan puji nama-Mu Bapa di surga. Kami sadar Tuhan, kedatangan-Mu di dunia ini adalah melepaskan beban dan persoalan kami. Dan itu kekuatan, itu iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Turunkan tangan. Mari berdiri semua. Kita nyanyi lagu ini. Kita nyanyi lagu ini.